dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Saya selaku moderator dan penyaji bernama Iin Fitur Rahmat dari Prodi Farmasi. Kemudian ada kawan kami Indrawati dari Prodi Farmasi dan Kak Cindy dari Prodi Farmasi. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah farmakoekonomi masalah CBA atau biasa disebut cost benefit analysis. Jadi yang pertama, langsung saja kita menuju ke definisi dari CBA. Adapun definisi dari CBA ini merupakan suatu analisis farmakoekonomi yang membandingkan antara manfaat yang diberikan dari pengobatan dengan biaya yang dikeluarkan dari pengobatan tersebut. Adapun tujuan dari CBA atau cost benefit analysis ini itu yang pertama untuk menentukan apakah proyek tersebut adalah investasi yang sehat, benar atau layak. Nah, yang kedua, membandingkan total biaya yang diharapkan dari proyek-proyek alternatif. Nah, itu seperti layak atau tidak. Kemudian selanjutnya kita ke tadi yang pertama sudah pengertian, kemudian ke tujuan, selanjutnya kita ke manfaat. Nah, adapun manfaat dari CBA atau cost benefit analysis di farmakoekonomi ini, yang pertama itu membantu mengambil kebijakan untuk memilih alternatif yang terbaik. Nah, selanjutnya dapat mengontrol perkembangan dari proyek yang bersangkutan. Kemudian untuk mengevaluasi suatu proyek. Kemudian membantu dalam proses pengambilan keputusan dan menambah alternatif pilihan, dan yang terakhir mengurangi biaya alternatif yang tidak efektif. Di sini slide selanjutnya ada langkah-langkah dalam melakukan CBA atau cost benefit analysis, dan di sini akan disampaikan oleh teman kita, nanti akan dilanjutkan oleh Kak Cindy. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Snaini. Saya akan mencoba menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan CBA. Langkah-langkah dalam menentukan CBA yaitu menentukan tipe program atau intervensi yang akan dipertimbangkan. Kemudian mengidentifikasi alternatifnya, yaitu bisa dengan cara mengukur benefit, di mana mengukur benefit ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu ada direct benefit, kemudian ada indirect benefit, kemudian ada intangible benefit. Dilanjutkan perbedaan biaya dan benefitnya, kemudian ada juga mengukur indirect dan intangible benefit. Cara yang kedua itu dengan cara pendekatan human capital, di mana di sini juga ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, pendekatan human capital merupakan salah satu cara untuk mengukur indirect benefit. Kemudian ada pengukuran pendapatan yang didapat diperoleh dari beberapa sumber, kemudian waktu yang hilang atau hari atau tahun karena sakit dapat diperoleh dari self report. Kemudian membandingkan baik biaya dan keluaran dalam unit uang dari unit mata uang. Kemudian kelebihan CBA adalah beberapa keluaran yang dapat dibandingkan, di mana keluaran diukur dari nilai-nilai mata uang. Namun kekurangannya yaitu merupakan nilai ekonomi pada keluaran medik bukan merupakan hal yang mudah, dan tidak ada kesepakatan bersama pada satu metode standar untuk memenuhinya. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari cost benefit analysis. Cost benefit analysis adalah metode untuk membandingkan nilai sumber daya yang digunakan dengan nilai outcome yang bertujuan untuk menentukan apakah proyek tersebut adalah investasi yang sehat, benar atau layak, dan membandingkan total biaya yang diharapkan dari proyek-proyek alternatif untuk melihat apakah manfaatnya. Hanya ini presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.